Tempat kejadian ini perlu semua masyarakat Indonesia juga tahu bahwa saya selalu berbicara tentang ancaman masuknya TKA Cina yang begitu tidak masuk akal. Ada pengalaman ya? Iya. Iya. Ini Gimana? perlu saya ceritakan biar semua juga tahu. Iya. Jadi di Pulau Taliabu khususnya, kalau di Maluku Utara hampir semua. Oke. Ada di Halmahera, ada di Weda, Bainikel, kemudian ada di Pulau Obi, di Pulau Bacan. Nah, itu TKA Cina semua, terutama di Pulau Taliabu itu. Di sana ada smelter yang terpanjang kedua di dunia setelah Kolombia katanya. Oke. 42 km. Di Taliabu. Oke. Itu dari tambang langsung ke pelabuhan. Jadi kapal sandar hasil bumi itu masukkan berangkat. Itu kita nggak tahu. Pelabuhannya pun pelabuhan khusus, tidak bisa disinggahi oleh siapapun. Dan kecurigaan saya pada saat saya berdinas di sana, saya melaksanakan tugas, setiap hari Minggu itu helm-helm kuning itu berkeliaran di kampung itu, di Lede itu. Sehingga saya tanya Pak Kades kok banyak sekali TKA Cina. Ini pelabuhan khusus itu namanya TUKS, Terminal untuk Kebutuhan Sendiri ya. Kurangnya lah seperti itu. Saya tanya Pak Kades, kok banyak sekali helm kuning ini, pakai sipit-sipit ini. Ya setiap minggu Pak, mereka itu. Waktu itu masih Komandan Kopi? Ya saya masih Satgas itu, masih tugas negara. Nah, sehingga itu 2017 ya? 2017. Oke. Sehingga muncul rasa penasaran, saya ingin tahu orang ini siapa sebenarnya. Ada satu kelompok itu 5 orang, yang lainnya ya masing-masing jalan sendiri-sendiri, nggak usah urusin. Yang 5 orang saya panggilnya sini. Datanglah mereka. Saya tanya, kalian dari mana? Nggak bisa, bahasanya begini, bahasa isyarat. Sampai saya bisa-bisanya saya tanya pakai bahasa Inggris, you know speak English? Jawabannya bahasa isyarat juga. Artinya, lah, kalau dia tenaga ahli seperti yang kita dengar di media bahwa mereka yang bekerja ini tenaga ahli, nggak mungkin dong nggak bisa bahasa Inggris. Iya, minimal bahasa yang sederhana kan. Bahasa pasar dia minimal bisa. Ini masih nggak bisa. Iya. Artinya saya mengambil kesimpulan bahwa mereka ini pekerja kasar, kok bisa masuk ke sini? Iya. Saya tanya visa begini, saya tanya paspor begini juga. Akhirnya saya tahan, mungkin sampai ditambang teman-temannya yang tadi sudah pulang melihat tadi 5 orang temannya dipanggil oleh tentara mungkin, mereka laporan ke sana, mungkin pengecekan di sana kok belum datang 5 orang, turunlah tim dari tambang menemui saya. Ini orang Indonesia nih. Orang Indonesianya, yang tadi saya bilang ada satu mayor tentara, satu AKBP polisi, dengan staf-stafnya datang menemui saya di pos. Tujuannya untuk menjemput mereka. Tapi kan saya tidak bodoh juga, artinya begini. Setelah saya tangkap mereka, saya tanya imigrasi di Ternate. Ada nggak dokumen keimigrasian mereka ini? Di Taliabu ini banyak sekali yang begini, ini nama-namanya saya sudah ambil ini. Dicek, kata mereka, oh nggak ada Pak. Berarti itu ilegal. Nah, kalau bisa Bapak tahan aja, nanti kami akan segera ke sana. Nah, saya jadi punya dasar hukum, punya kekuatan hukum. Nah, datang mereka, kemudian nanya, boleh nggak kami jemputlah, biar kembali aja ke sana. Oh saya bilang nggak bisa. Kalau Bapak mau jemput, berarti Bapak harus tunjukkan identitas keimigrasiannya atau dokumen keimigrasiannya, paspornya, visanya. Ternyata nggak ada. Itu yang ngomong dari tim dari sana tuh yang ada mayor. Lama kita bernegosiasi nggak ketemu, sampai di tempat saya di pos itu kan hampir setiap malam tokoh-tokoh masyarakat atau anak-anak kampung situ ngumpul, nonton televisi lah, layar lebar lah. Nah, kepala desanya kebetulan ada. Ini di pos yang sama yang kejadian? Tempat kejadian. Tempat kejadian. Nah, di situ karena udah alot perdebatan nggak ketemu, si senior saya, mayor satu klik di atas saya, manggil, ngajaklah ke ujung-ujung sedikit pojokan gitu. Ya intinya saya minta lepaskan mereka lah, udahlah, kayak nggak saling kenal aja sama-sama kita ini. Nah, tentunya dengan embel-embel, jadi ada gepokan lah gitu kan, satu plastik itu kan, keluarin. Saya bilang, Bang, mohon maaf, saya butuh uang ya. Tetapi saya mohon maaf sekali lagi, nggak bisa saya terima ini untuk melepaskan mereka. Karena ini menyangkut kedaulatan bangsa, Bang. Saya sedang bertugas, Bang. Saya sedang tugas negara. Saya tidak mungkin menjadi pengkhianat bangsa.
Saya tidak mungkin menjual bangsa ini, Bang. Abang abang mencari makan di sana nggak ada masalah, itu abang punya. Tapi kalau saya nggak bisa. Jadi kalau abang mau ngasih tidak ada kaitannya dengan mereka, saya terima. Tapi abang mengasih ada kaitan dengan mereka supaya lepas, saya mohon maaf. Melepaskan mereka cukup tunjukkan dokumennya yang sebenarnya. Saya lepas tanpa harus ada itu, Bang. Akhirnya mereka kembali. Entah mungkin mereka udah komunikasi dengan imigrasi Ternate, saya nggak tahu. Besok paginya datang lagi. Datang lagi, si imigrasinya nelpon saya. Ada dokumennya? Bahwa sedang diperpanjang. Kami kemarin mohon maaf, ada kesalahan penempatan mungkin. Asalnya seperti itu. Walau alam saya nggak tahu. Ya artinya saya udah nggak punya kekuatan hukum karena imigrasi udah menyatakan seperti itu. Artinya saya harus lepas. Nah, mereka menunjukkan fotokopian dokumennya. Fotokopi dokumennya itu adalah visanya visa kunjungan wisata. Visa kunjungan wisata bisa kopian dokumennya. Fotokopi dokumennya itu adalah visanya visa kunjungan wisata. Visa kunjungan wisata bisa bekerja pakai helm kuning gitu. Akhirnya saya lepas karena imigrasi sudah menyatakan seperti itu. Jadi lebih kurang seperti itu sehingga heboh lah. Itu sebulan sebelum kejadian saya menghilangkan nyawanya Prenma. Heboh, beritanya rampai mungkin sampai ke Jakarta lah. Gitu. Lebih kurang seperti itu. Jadi kita bicara. Setelah itu Bung Ruslan pernah dipanggil, diajak ngobrol, diperingatkan itu enggak? Jadi begini, Bang. Setiap yang bertugas di sana, langkah pertama yang dia lakukan rata-rata anggota Satgas itu adalah silaturahmi ke tambang. Ya itulah kita silaturahmi, mungkin ada bantuan-bantuan operasional kegiatan harian. Tetapi saya mungkin satu-satunya Satgas yang tidak pernah nyampe ke tambang itu. Saya tidak pernah nyampe ke tambang itu, tetapi selalu dikirim untuk operasional. Kalau saya tidak salah 2 juta per bulan. Oh ini untuk Padang Kia lumayan kita buat, tapi kan saya nggak minta. Saya dikirim saya terima. Kita juga butuhkan untuk bangun benahi pos-pos apa semuanya. Itu. Tapi bukan berarti itu terus saya mengikuti arahan mereka, nggak bisa. Ini mereka kasihnya juga nggak saya minta, mereka kasih saya terima. Pakai untuk kebutuhan anggota semuanya. Itu. Begitu, Bang. Itu cerita ini sudah Bung Ruslan sampaikan soal yang TKA Cina apa ini pernah? Itu yang di amatiran lah ya, amatiran banyak YouTube juga ada. Nah, artinya kita kan tidak ingin juga mengatakan wah nanti ini kan sudah disampaikan di tempat-tempat lain. Sering. Ada yang mau disampaikan lagi, Bung Ruslan? Harapannya ke depan? Saya cuma begini, hilangkan pemikiran kotor terhadap, mungkin ada yang berpikir, mencari panggung lah atau apa, terserah, silakan, itu masing-masing punya hak. Tetapi kalau orang melihat dengan mata batin bahwa apa yang saya suarakan, apa yang saya perjuangkan, murni kecintaan saya terhadap bangsa dan negara, tidak ada kepentingan lain. Tidak ada kepentingan lain. Saya hanya ingin kebahagiaan saya, kebanggaan saya melihat bangsa ini normal, masyarakatnya tersenyum, rakyatnya tersenyum, kembali ke dasarnya yang sebenarnya. Itu buat saya adalah sebuah kebanggaan. Kalau boleh tahu, Bung Ruslan, ini pakaian yang dipakai ini pakaian apa ya?